Sahabat saya, dimanapun berada, mari kita dengarkan Ketua Termul berbicara dengan Roy Suryo di salah satu channel yang sangat luar biasa. Kepentingan orang lain yang mendorong-dorong Mas Roy, ada juga yang mendorong-dorong Pak Jokowi. Kira-kira nih, siapa kalau dari kubunya Mas Roy yang mendorong-dorong? Pak Jokowi sampai kapanpun tetap akan mengatakan ijazah dia asli. Saya sampai kapanpun tetap akan mengatakan ijazah beliau itu palsu karena saya sudah mengadakan penelitian sampai dengan bukti skripsinya pun pernah saya teliti. Titik baliknya gara-gara respon kan akhirnya begini. Pertama itu, yang kedua saya relevansinya adalah ya Nurani. Saya nggak mau pakai pedang walaupun saya pro Gibran. Saya kalau nyebut respon tuh nggak respon lagi, marah harus nyebut respon. Jadi harus nyebut dokter. Ada palsu. Perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara adu pedang dan dengan cara adu nurani. Nah, jadi tergantung Mas Roy Suryo mau pakai pedang atau nurani kan gitu. Oke, beredar berita bahwa Roy Suryo CS akhirnya berkas perkaranya P21 dan hari ini telah hadir di studio Unlock. Ada Mas Roy. Apa kabar Mas Roy? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oh harus sehat. Nggak terganggu dengan berita P21 Lah ya? beritanya aja palsu kok. Oh gitu. Ya, beritanya belum tentu benar. Ya. Belum tentu. Belum bisa tentu benar, bisa tidak. Gitu. Dan hari ini juga di sebelah kanan di sudut biru ya kan? Sudut biru. Ada Firdaus Oiwobo. Gimana bro? Sehat dengan pembasminya? Ya. Tapi hari ini lu datang pro Gibran. Pro Gibran. Nah, cuman- Ketua Umum pro Gibran ya. Cuman lu hari ini mau bicara tentang Pak Jokowi. Lu pro siapa sih? Pro Gibran apa Jokowi? Ya semua include. Gibrannya, Jokowinya, Jan Etesnya bila tapi perlu disclaimer, saya Ya. perlu hati-hati. Kenapa? Siapa tahu tiba-tiba sudah ada di atas meja nanti. Wah, mejanya gede ya. Nggak sengaja itu. Dia soalnya nggak tahu siapa yang ngangkat dia sampai hari ini. Gitu. Ya udah kalau nggak sengaja ya wes. Kita maklumin aja. Terkait dengan P21 Mas, gimana sebenarnya? Tadi kan Mas katanya habis dari Polda juga, begitu ya. Beneran P21 atau cuma hanya isu atau seperti apa? Gini. Jadi orang boleh mengatakan bahwa P21 itu saya P21. Ya semua perkara itu biasanya memang P21. Biasanya. Cuman kan perkara saya ini kan ada unik ya. Karena pertama kali berkas itu dilimpah tanggal 13 Januari 2026. Kemudian ada catatan bahwa itu P18 artinya harus dimasukin dulu dan dilengkapi. Ada petunjuk jaksa. Ada petunjuk jaksa itu tanggal 20 ya. Jadi jaksa benar 6-7 hari udah betul dia. Tanggal 27 itu sudah dikembalikan ke kejaksaan ke Polda Metro. Ya. Ya. Nah, kemudian lama nggak ada kabar. Tahu-tahu baru tanggal 21 April. Jadi udah lewat 3-4 bulan, ya baru ada kabar lagi berkas dilimpah lagi dari Polda Metro ke kejaksaan. Nah di situ mau pakai KUHP lama, KUHP baru itu sudah melenceng, sudah melanggar. Ya bahkan kemudian kabar terakhir dari kejaksaan memang akhirnya berkas itu kembalikan lagi ke Polda Metro, tapi masih P19. Bolak-balik lah. Bolak-balik, persis kayak Jokowi dulu ketika nerangin di kampus kehutanan itu. Bolak-balik gitu ya. Nah mendadak kemarin itu, ini harus dipahami loh ya. Silahkan cek di berbagai rekaman. Jadi Polda Metro kemarin itu menggelar sebuah konferensi pers yang lain. Bukan konferensi pers soal ijazah ini. Oke. Jadi konferensi pers soal penganiayaan seorang aktivis oleh oknum TNI itu. Oke. Ya, terus ada putusan pra-peradilan. Terus ada gelar barang bukti kasus apa yang lain. Jadi itu inti acaranya. Nah mendadak di ujung ketika tanya jawab, ada pertanyaan dari salah seorang kawan kita, ya menanyakan tentang kabarnya P21-nya Roy Suryo apa gitu. Nah disitulah Pak Direskrim Pak Kombes Iman Imanuddin menjawab dengan kalimat ini. Alhamdulillah ya, saya baca kalimatnya supaya nggak salah karena kalimatnya ini nggak saya tambahin. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berorganisasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kalimatnya itu agak-agak gantung. Oke. Tidak ada kata lengkap. Tidak ada kata P21. Juga ada. Tapi kalau dikatakan ada pemenuhan atas kekurangan-kekurangan ada. Dan itu jelas betul kalimat. Nah, dan menariknya lagi, tadi kebetulan beberapa jam yang lalu saya kan biasalah mingguan wajib lapor ya gitu.
mengisi rasa sayang saya ke Polda Metro. Apel kita. Coba. Saya juga tanya ke penyidiknya, Mas, gimana katanya P21 kok saya masih WL? Masih pelapor kan? Belum Bapak gitu. Loh, lah itu kemarin Pak Dir ngapain? Ya itu kan jawab pertanyaan aja. Tuh. Kata penyidiknya belum P21. Bukan, dia jawab belum tuh tanya belum diumumkan secara resmi atau enggak. Saya nggak berhak menerjemahkan lagi. Oke. Tapi dianya belum, saya masih harus tetap wajib lapor. Nah kalau wajib lapor kan saya tanya, Ya. ini aku masih wajib lapor enggak? Kalau saya sudah dilimpahkan, artinya saya sudah dipindahkan dengan barang-barang yang lain, kan aku nggak wajib lapor lagi. Oke. Harus ya. Artinya belum tahu pasti sebenarnya apakah ini sudah P21 atau belum. Gimana kira-kira? Gitu, Mas. Kata Mas Oyuba juga lihat statementnya, Iya. entah statementnya masih waktu itu masih benar atau enggak, katanya persoalan ini nggak bisa terus, katanya Iya. udah di SP3 gitu. Insya Allah saya istiqomah ya. Wah. Oh, istiqomah. Iya, karena saya juga nggak mau dibilang termul yang bodoh. udah dikata-katain Mas Roy di medsos sudah sering banget, jadi saya harus Belum pinter. telah termul. Harus pinter ya. Jadi Iya dia kan lu buat ya namanya organisasi apa? kan awalnya termul, Ya. lalu tak daftarkan ke Kemenkumham jadi Pro Gibran. Oh. Iya. Termulnya, oke. termul udah nggak ada sekarang. Berarti Pro Gibran, ya. ketua Pro Gibran yang dulunya Iya. adalah ketua Termul. Termul. Oke. Padahal sudah terlanjur aku beli kaosnya loh. Lihat dalam daftar pembeli kaos. Dia sebenarnya buat organisasi cuma hanya buat jual kaos, Mas. Masa jual kaos. Terus. Oke, menurut Mas Roy bahwa itu belum P21. Artinya belum tahu aslinya seperti apa. Kalau kita mengacu kepada tatanan hukum di bangsa ini, cara mekanisme penegakan hukum di Indonesia ini, Mas Roy udah nggak bisa dipidana. Hah? Udah nggak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana. Status tersangkanya udah gugur. Kenapa? Kenapa? Karena setiap orang yang diperiksa dalam satu surat Ya, itu satu kaitannya satu sama satu lain. SPK. Satu SPK. Iya. Jadi nggak bisa Mas Roy ini dikatakan bersalah sementara yang ini enggak, karena pilih kasih itu melanggar hak asasi. Ya. Itu melanggar hak asasi. Oke, tapi bagaimana bila misalnya penyidik berpendapat bahwa dari berkas perkara tersebut para tersangka di-splitsing pemberkasannya? Tidak bisa, di splicing itu ada mekanismenya. Splicing Oke. itu hanya ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Oke. Mas Roy ini 12 tahun loh. Oh. Terbentur ini. splicing. Berarti respon tetap harus Iya, diikutkan. respon harus tetap diikut sertakan, masalah nanti putusannya seperti apa di pengadilan, namun tidak SP3. Oke. Itu perjanjian di bawah tangan, tidak pakai rangka SP3. Mereka menyatakan damai, surat itu dibawa ke pengadilan bahwa ini diringankan misalnya. Ya. Itu bisa. Tapi kalau pakai mekanisme SP3, Rismo diancam 12 tahun, ini nggak kena. Oke, tapi kalau keinginan daripada lu sebagai ketua Termul atau ketua Pro Gibran begitu ya, Iya. keinginannya ini P21 apa tidak gitu? Artinya Mas Roy dihukum atas perbuatan peristiwa ini atau tidak begitu? Karena kan statement lu ini bertentangan dengan teman-teman lu yang lain begitu loh, seperti Gue gak misalnya punya Pradi temen, Bersatu. mereka bukan temen gue, Farhad Abbas bukan temen gue. Bukan teman mereka. Loh, bukannya lu CS sama Farhad? Gue berdiri sendiri, gue Oke. gak ikut Ade, gak ikut apa ya, gue berdiri. Lu tidak ikut Pradi Bersatu gitu Gak ya? ikut, gue gak Gak ikut. ikut. Gue Oke. sendiri dari mana-mana mah diundang sama mereka kemana dateng. Nah, Nggak. sekarang gue tanya, sementara tadi itu Pradi Bersatu baru membuat statement Ya. bahwa mereka mengucapkan puji dan syukur begitu ya. Iya. Alhamdulillah katanya bahwa Mas Roy akhirnya berkas perkaranya P21. Iya. Berarti kan bertentangan nih dengan pendapat yang lu buat begitu. Kalau saya kan nanti akan malu ketika ini dipaksakan oleh saya. Oke. Berarti kita tidak menganut sistem rakstah dong. Berarti makstah yang masih berkuasa. Makstab. Ya. Ya. Jadi artinya di sini kekuasaan itu hukum itu dikangkangi oleh kekuasaan. Jadi buat apa saya sekolah berdarah-darah kalau seandainya saya Wah, cakep. Iya. Makanya saya hari ini saya tetap mendukung Pak Jokowi Pro Gibran. Malah saya ini ingin mendamaikan Pak Jokowi sama Mas Roy kalau bisa. Oh gitu. Iya, kalau bisa gitu loh. Karena ini kan udah apa ya? Ini istilahnya kita nendang kardus di dalamnya nggak ada isinya. Ya, gitu. cuman Mas Roy mau nggak mau didamain nih? Mas. Lah istilahnya kan gini ya. Kan kita mendamaikan orang itu adalah satu pahala. Iya. Orang yang sedang berselisih itu coba kita damaikan berdua, Iya. bergandengan tangan. Oke lah, semua nggak ada yang punya, nggak ada yang suci di dunia ini. Semua punya masalah. Nah, kalau lu bicara damai, Iya. pasti tentu semua orang sepakat. Tetapi dalam konteks perdamaian tentu harus ada orang yang minta maaf dan memaafkan. Kira-kira siapa yang meminta Nggak maaf mesti. dan Perdamaian ini nggak mesti minta maaf. Nah, benar itu. Oh, Ngapain gitu? minta maaf? Oh, nggak perlu minta maaf, Orang hanya duduk draw, bareng aja. Statusnya draw kok, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, udah datang.
Aku ngomong sama Pak Jokowi, Mas Roy Suryo enggak. Gimana Mas? Kayak Egy sama DHL. Itu nggak ada minta maaf. Tidak ada minta maaf sama sekali. Nggak ada. Oke. Datang kemudian katanya dia understanding. Udah gitu aja. Oke. Terus- Tapi kalau Rismon minta maaf. Oh, Rismon minta maaf ngeralat. Respon kan udah ketahuan ijazahnya agak palsu ya. Takut ya, takut. Oke. Nah, kalau Mas Roy seandainya mau dipertemukan nanti dengan Pak Jokowi terkait dengan ijazah tersebut, mau? Gak tergantung Damai. apa dulu, nanti dulu masih jauh panggang dari api lah. Saya siap gitu. mediasi Mas. Waduh. Nah, dia mau mediasi katanya. Terima kasih. Tapi yang dari sononya marah-marah ini kok tuh kan. Karena gini Mas Roy, kan saya bilang kenapa saya keluar dari romo mereka nggak mau dianggap sahabat mereka atau rekan Iya. mereka. Saya beda sendiri Mas Roy. Oke. Saya justru selama ini mau mendamaikan Mas Roy sama Pak Waduh, luar Jokowi biasa. gitu loh. Oke. Jadi apa sih yang kita tendang hari ini? Kan Oke, kalau